Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Jadi di sini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan terkait contoh strategi komunikasi bisnis yang efektif pada perusahaan Shopee dalam meningkatkan penjualannya. Baik, di sini terdapat saya sendiri yaitu Arifka, kemudian Harida Belva, Mustika, Fami Rizky, Maulia Faja, dan juga Farid Ahmad Farhan. Jadi di sini kita perlu mengetahui terkait latar belakangnya bahwasannya saat ini terdapat pengguna internet yaitu sekitar 78%, sehingga hal ini akan meningkatkan e-commerce, mendorong adanya e-commerce, salah satunya yaitu Shopee. Nah, adanya internet yang semakin canggih, oleh karena itu e-commerce akan terus bersaing dan berkembang. Oleh karena itu, setiap platform harus berpikir bagaimana mereka dalam menciptakan keunggulan bersaing, salah satunya yaitu dalam komunikasi bisnis yang efektif. Nah, lalu apa sih yang dilakukan Shopee ketika hal itu terjadi, ketika dia membutuhkan keunggulan bersaing dalam komunikasi bisnis? Yang pertama, yaitu perusahaan berinteraksi langsung dengan pengguna Shopee. Contohnya fitur live chat. Kalau kita pengguna Shopee yang setia, biasanya itu di pojok kanan bawah itu terdapat fitur live chat yang mana nantinya kita akan apabila ada pertanyaan atau terkendala pada fitur Shopee yang lainnya, itu bisa ditanyakan ke fitur live chat tersebut. Kemudian adanya komunitas yaitu kampus Shopee. Biasanya kampus Shopee ini terdiri dari kayak penjual-penjual Shopee, sehingga di sini para penjual yang ada di Shopee itu kompak dalam meningkatkan penjualannya di Shopee dan ikut andil dalam berkembangnya Shopee tersebut. Kemudian penyampaian informasi yang detail terkait harga, deskripsi diskon. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Shopee memiliki banyak diskon atau kayak kegiatan-kegiatan yang menarik minat para penggunanya, dan juga di sini itu kayak detail dan nggak bertele-tele, sehingga itu akan memudahkan para pengguna dalam menggunakan Shopee. Kemudian adanya fitur live streaming untuk mendukung pencapaian informasi antara penjual dan pembeli. Nah, di sini Shopee mengadopsi dari fiturnya live TikTok, sehingga di sini akan meningkatkan engagement dari pengguna Shopee tersebut untuk membeli di Shopee lebih banyak, seperti itu. Nah, mengapa komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik? Yang pertama, Shopee memiliki sistem komunikasi yang mudah. Seperti yang saya ketahui tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Shopee memiliki fitur live chat, sehingga di sini pengguna Shopee akan mengetahui lebih mudah atau mendapatkan solusi lebih mudah terkait kendala-kendalanya, sehingga hal ini akan memberikan kenyamanan yang lebih daripada menggunakan platform lainnya. Kemudian yang kedua, Shopee memungkinkan konsumen untuk mengirimkan pertanyaan atau mengajukan konsultasi. Hal ini seperti halnya ada fitur kepada langsung kepada toko, atau tanya-tanya seperti live chat tadi, kemudian tanya-tanya di live streaming seperti itu. Kemudian adanya feedback dari beberapa pihak. Feedback ini mulai dari konsumen yang mana itu mengajukan komen atau rating, kemudian ada feedback dari para mitra atau penjual yang berjualan di Shopee. Seperti halnya feedback secara langsung, yaitu live streaming, langsung kita bertanya langsung dijawab, atau hal itu dilakukan ketika berkomentar di tokonya, maka dijawab oleh penjualnya. Kemudian Shopee memberikan informasi yang singkat, ringkas, dan jelas. Hal ini termasuk pada harga, diskon, kemudian voucher, dan lain sebagainya. Kemudian adanya inovasi yang memenuhi kebutuhan. Nah, di sini Shopee banyak berinovasi dan mengadopsi dari berbagai fitur, seperti halnya live streaming, ataupun ada Shopee Game, atau Shopee Food yang mana mengadopsi dari Gojek, sehingga hal itu akan konsumen akan merasa ringkas kalau istilahnya itu dalam menggunakan Shopee tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya saya ingin memberikan contoh Shopee mengenai layanan dan sistem komunikasi yang baik.
Jadi yang pertama itu ada manajemen produk. Jadi fitur ini tuh memungkinkan pengelolaan produk, barang, dan jasa yang diperjualbelikan secara online. Jadi pengunjung ini dapat dengan mudah mencari barang yang mereka butuhkan. Sedangkan penjual itu akan dengan mudah mengelola produk mengolah produk yang akan mereka jual. Selanjutnya adalah manajemen pengguna. Jadi fitur ini tuh berfokus kepada manajemen pengguna yang ada dalam aplikasi. Selanjutnya cross-sell dan upsell. Jadi cross-sell dan upsell itu fitur yang menawarkan berbagai variasi produk. Jadi misalnya kayak seperti ada produk seperti HP Vivo. Nah, jadi di situ akan ada fitur yang menyediakan berbagai variasi. Vivo ini ada tipe A atau tipe B atau tipe C kayak gitu. Selanjutnya adalah manajemen katalog. Jadi manajemen katalog ini tuh terkait katalog barang-barang yang mereka jual dengan cara online. Lalu personalisasi. Jadi layanan ini tuh untuk membantu konsumen agar dapat berkirim pesan, bertukar pesan secara langsung, secara personal dengan para penjualnya. Yang terakhir itu ada layanan pelanggan. Jadi layanan pelanggan ini tuh dikhususkan pada para pelanggan kalau misalnya mereka itu ada seperti kayak keluhan terhadap aplikasi atau ingin memberi masukan. Jadi para pelanggan ini tuh bisa menghubungi layanan pelanggan atau yang sering kita sebut sebagai customer service. Itu. Next. Nah, selanjutnya bagaimana komunikasi dalam perusahaan Shopee dapat berjalan dengan baik. Nah, Shopee itu melakukan interaksi langsung dengan cara pembeli dan pelanggan itu menjalin relasi yang kuat bersama orang-orang yang mendukung Shopee. Sehingga daftar seller Shopee itu begitu banyak dan kompak. Selanjutnya, Shopee itu memiliki tim sendiri untuk terjun ke lapangan dan menjumpai komunitas mereka di 16 kota. Nah, bagi kota yang belum dicoba, mereka melakukan video conference dan live streaming supaya informasi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, Shopee itu juga membuat komunitas kampus Shopee, di mana sesama seller menjadi kenal satu sama lain. Sehingga banyak seller itu yang dapat berbagi informasi seputar strategi penjualan yang mereka gunakan dalam menjual produk-produknya itu. Selain itu, mereka juga rutin mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan untuk komunitas Shopee ini tadi. Nah, pada saat ini kampus Shopee itu telah menjangkau di 515 kota dan kabupaten di Indonesia dan 16 komunitas offline yang rutin mengadakan kegiatan untuk bertemu dan berbagi informasi, memberi pengalaman yang menyenangkan, dan kegiatan tersebut itu dilakukan sebanyak setiap 2 minggu sekali. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah strategi komunikasi Shopee dalam upaya meningkatkan penjualan. Jadi teknik strategi yang digunakan oleh Shopee itu adalah mengikuti sesuatu yang sedang tren. Jadi mereka itu biasanya menggunakan hal-hal yang sedang viral untuk dijadikan konten pemasarannya. Sehingga jadi lebih mudah untuk mengenalkan brandnya tersebut. Seperti pada iklan Shopee yang menggunakan kayak sosok seorang yang terlihat mirip dengan Bapak Presiden kita, yaitu Jokowi Dodo yang palsu, terus dengan kata-kata yang terkenal, sepedanya mana kayak gitu. Itu salah satu iklannya Shopee yang mereka sedang mengikuti sesuatu yang sedang viral. Nah, jadi masyarakat yang sudah kenal, sudah mengetahui bagaimana ciri khasnya Pak Jokowi yang suka-suka bagi sepeda. Jadi sehingga iklan tersebut itu dapat dengan mudah terngiang-ngiang di kepala para konsumen. Bahkan iklan tersebut itu berhasil memenangkan award iklan paling berkesan dalam Break Awards pada tahun 2017. Lalu selanjutnya adalah penggunaan mobile phone sebagai media. Jadi Shopee ini menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculan Shopee ini, mereka memfokuskan bisnisnya kepada pengguna handphone.
Nah, brand ini kemudian dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui handphone ini tadi. Nah, strategi ini tuh diterapkan berdasarkan riset yang mereka lakukan yang menyebut pengguna handphone ini di Indonesia berkembang itu dengan sangat pesat dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan sesuai perkiraan dari 200.000 pesanan setiap harinya, 90% diantaranya itu berasal dari aplikasi yang ada di handphone. Yang menyebabkan Shopee ini tuh menggunakan informasi yang akurat dan mereka itu tepat sasarannya. Selanjutnya, pemilihan promo yang irit. Jadi, Shopee ini menggunakan senjata promo irit yang pastinya sangat disukai oleh para konsumen, dan bahkan sampai saat ini Shopee ini sering memberikan promo-promo potongan harga seperti potongan harga ongkos kirim, lalu tanggal kembar seperti 1 Januari 11, terus kayak 2 Februari 22 kayak gitu. Nah, hal itu tuh salah satu sebagai strateginya para tim di Shopee untuk memperkenalkan produknya tersebut. Walaupun sebenarnya diskon yang mereka berikan itu tidak terlalu besar, tapi jika dibandingkan dengan harga-harga yang ada di toko offline, maka Shopee itu akan lebih terlihat menggiurkan untuk para konsumen daripada toko offline. Seperti itu. Selanjutnya, memberikan jaminan termurah. Seperti yang saya jelaskan tadi, Shopee ini tuh juga mempunyai branding kalau mereka itu adalah dapat memberikan produk-produk yang lebih murah. Dan mereka itu pernah ada kayak kampanye garansi harga termurah, uang kembali dua kali lipat. Jadi jaminan itu kayak menunjukkan untuk ditujukan kepada para konsumen mereka bahwa ini loh barang kami itu adalah barang yang paling murah itu. Selanjutnya itu adalah target pasar perempuan. Jadi Shopee ini sebagian besar memiliki target pasar yaitu perempuan. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, perempuan itu lebih suka melakukan belanja daripada pria ya. Jadi target Shopee ini tadi itu didominasi oleh perempuan. Penggunanya Shopee ini didominasi oleh perempuan, terutama perempuan di usia muda. Nah, Shopee ini fokus kebanyakan produk mereka itu adalah produk-produk kecantikan, fashion, atau makanan-makanan yang sedang viral, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang strategi komunikasi yang dipunyai oleh Shopee. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.